Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa la in syururi anfusina may yahdi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan sehingga hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pengajian buka bersama di wilayah KMI Yamaguchi, Keluarga Muslim Indonesia Yamaguchi. Yamaguchi ini adalah sebuah prefecture. Kalau Indonesia itu provinsi, Ustaz, itu di bagian selatan Jepang. Jadi selatannya Hiroshima. Insya Allah di sini kita ada lebih banyak porsinya, lebih banyak pekerja, tapi juga ada juga mahasiswa di sini. Seperti saya, kebetulan saya juga mahasiswa yang menempuh program master dan juga program doktor. Jadi ada yang program doktor, ada yang menempuh program master di Yamaguchi University. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa mengurangi waktu, marilah kita muliakan forum kita pada sore hari ini dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah sebelum kita mulai, akan kita muliakan terlebih dahulu dengan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh akhirnya kita, yaitu Pak Budi Wahyono, yang beliau juga merupakan dosen di UNS yang saat ini menempuh studi S3. Kepada Pak Budi, kami persilakan, monggo. Pak Budi, silakan. Halo, Pak Budi. Mohon maaf, Ustaz. Ini Pak Budi sedang ada tugas berbagi takjil, Ustaz. Jadi saya wakilkan saja. Ya, bangga. Silakan. Baik, silakan teman-teman buka di surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Maka mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Dan mereka berkata, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas bacaan Al-Qur'an tadi, mudah-mudahan menambah keberkahan forum kita pada sore hari ini. Baik, Ikhwan semuanya sudah hadir bersama kita pembicara kita, yaitu Ustadz Muhammad Said. Sebelumnya saya bacakan CV-nya terlebih dahulu, Ustadz. Ya, sebelum mulai pengajian, saya bacakan dulu CV beliau. Nama lengkapnya adalah Dr. Andes Muhammad Said M. Hum. Beliau lahir di Depok 18 Januari 1967.
alamatnya di Jalan Pesona, Cilangkap, Tapos, Depok gitu. Ini nggak dekat dengan kasus babi ngepet kemarin ya, Ustaz ya. Sama-sama Depok. Beda kecamatan. Oh, Beda beda kecamatan. kecamatan, Ya. Ustaz. Iya. Ya, beliau sudah menikah, kemudian pendidikan formalnya S1 di Fakultas Adab IAIN Syariah Hidayatullah Jakarta, dan S2 di Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok, Indonesia. Riwayat organisasi, beliau pernah menjadi Ketua Bidang Pengembangan Potensi dan Bakat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di cabang Ciputat. Ya, banyak sekali ya, panjang ini CV-nya, tapi mudah-mudahan itu Singkat aja, bisa, singkat. ya, tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran bagaimana kompetensi dan sangat kompeten pembicara kita pada sore hari ini. Insya Allah pada hari ini beliau akan bercerita, memberikan pengajian kepada kita dengan tema kisah dan hikmah dari Lailatul Qadar. Waktunya kurang lebih sekitar 40 menit, Ustaz. Nanti ada tanya jawab 10 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Bukan wa akhwati fillah, saimin saimat, bil khusus kaum muslimin Indonesia di Jepang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita tentang hikmah Lailatul Qadar atau bagaimana kita meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan slide demi slide ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yang pertama, kita akan mendalami tentang isyarat dan batasan waktu Lailatul Qadar. Disebutkan di dalam slide tersebut, ya, Lailatul Qadri wa hiya takhtassu bil ashril awakhir min Ramadan wa autariha akad min ghairiha. Jadi Lailatul Qadar, kalau kita terjemahkan kita sebutnya malam Al-Qadar. Jadi kadang-kadang kita suka double, ya, nyebut malam Lailatul Qadar. Nah, itu ada double translate ya. Walaupun sudah jamak biasa nyebut malam Lailatul Qadar sudah refleks begitu. Lailatul Qadar itu hanya khusus pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga malam-malam ganjilnya diprediksi lebih kuat. Turunnya Lailatul Qadar. Probability-nya lebih besar di malam-malam ganjil dari malam lainnya. Wa arjaha Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam ke-27 lebih besar harapannya akan turunnya Lailatul Qadar. Makanya di Masjidil Haram kalau sudah malam 27 ya, di luar musim Covid ya, sekarang Covid jadi sepi Masjidil Haram. Dulu waktu masa normal itu ya jamaah sudah memadati Masjidil Haram. Bahkan sampai ke halaman, bahkan sampai ke jalan-jalan. Itu kalau sudah malam 27. Ya. Wal masyru' al-ijtihad fi ta'atillahi jalla wa ala fi ayyamil ashri wa layaliha. Tapi yang disyariatkan kita tetap bersiaga, paling tidak melakukan standar ibadah di bulan Ramadan, baik amalan wajibnya maupun amalan sunnahnya, ya, setiap malam bulan Ramadan. Jadi kalau setiap malam kita salat tarawih, nggak ada yang bolong. Salah satunya insya Allah akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan insya Allah hikmah barokah, ya, faedah dari Lailatul Qadar akan didapat.
Kalau setiap malam kita tidak bolong tarawih kita. Nah, bersiaga di 10 hari dan malam terakhir untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bisa kita jaga juga Lailatul Qadar ini. Jadi malam-malam sebelumnya kita standar mungkin ibadah, tapi 10 malam terakhir diharapkan jangan standar ibadahnya. Jadi harus diperbanyak lagi, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Walaisa qiyamul laili wajiban wa innama huwa mustahab. Namun demikian, ya, menghidupkan malam di 10 hari terakhir hukumnya memang tidak wajib. Ya, tapi levelnya itu mustahab. Mustahab dari kata-kata hub, ya, sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahid fil asril awakhir ma la yajtahid fi ghairiha. Karena Nabi sendiri itu menunjukkan kesungguhannya di 10 hari terakhir melebihi kesungguhan di hari-hari sebelumnya. Jadi ada perbedaan kualitas dan kuantitas ibadah kita antara 10 hari terakhir Ramadan dan 20 hari terakhir 20 hari sebelumnya. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, next slide, menceritakan tentang 10 hari terakhir Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil asrul awakhir atau asrul akhirah syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aikadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan kainnya. Ini mengencangkan kain, ya, merupakan istilah gestur, istilah bahasa tubuh. Ya, artinya ya, lebih fokus dan lebih konsentrasi lagi memperbanyak amal ibadah, mengencangkan kain. Bahasa isyarat. Menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya diajak paling tidak merasakan bagaimana i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, semampunya, sememungkinkan yang bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu pernah umroh atau haji dan pernah memasuki Raudhah di Masjid Nabawi, ya, itu kan ada ruangan kecil, ya, yang kata Nabi antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Nah itu di Raudhah itu kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada tiang. Nah tiang itu di atasnya di ujungnya ada tulisan Ustuani. Ustuani itu bahasa Arab artinya tiang. Nah, ada salah satu tiang di ujungnya bertuliskan Ustuani Aisyah. Ya, tiang Aisyah. Jadi, ya, di tempat itu atau di tiang di mana didirikan di Raudhah itu di dalam itu dahulu diperkirakan tempat ya, iktikafnya Aisyah radhiyallahu anha menemani, mendampingi Rasulullah SAW dan tentu juga dengan istri-istrinya yang lain. Ya, jadi Rasulullah menggairahkan semua keluarganya untuk iktikaf. Kemudian ditambah lagi satu hadis penekanan 10 hari terakhir ini sebutkan salah satu hadis man qoma lailatal qadri, barang siapa melakukan qiyam tepat pada malam al-qadar atau lailatul qadar. Entah malam 21, entah malam 23, entah malam 25, 27, 29 kalau malam-malam ganjil, ya. Ya. Imanan wahtisaban dibarengi dengan keimanan. Dibarengi dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan pahala boleh? Boleh. Karena memang pahala lagi sedang berlipat-lipat ganda Allah berikan. Mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan balasannya, mengharapkan ganjarannya, mengharapkan rahmat dan ampunannya. Maka Allah berikan, ya, berita gembira, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampuni baginya apa-apa yang terdahulu dari dosanya. Hadis-hadis semacam ini banyak sekali diriwayatkan oleh para perawi hadis. Baik, next slide. Next slide.
Nah, sekarang kita coba tadaburkan surat Al-Qadar ini. Ya, ini diawali dengan kalimat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah Al-Lailatul Mubarakah. Malam yang diberkahi, malam penuh keberkahan, ya. Malam di dalamnya ziyadatul khair, tambahan-tambahan kebaikan Allah limpahkan, Allah curahkan. Karena itu di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 ini hampir mirip redaksinya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang diberkahi. Jadi Lailatul Qadar ya, adalah Lailatun Mubarakah. Malam Al-Qadar adalah malam yang penuh berkah. Kemudian Allah menggairahkan kita supaya kita semangat, supaya kita punya obsesi, supaya kita punya keinginan dan cita-cita yang kuat untuk meraih dan menggapai Lailatul Qadar. Maka Allah sentuh kita. Allah gugah kita, hati dan pikiran kita dengan pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tidakkah engkau mengetahui ya Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Jadi Allah merangsang kita dengan pertanyaan. Berarti kalau Allah menyampaikan ini dengan nada bertanya, berarti sesuatu yang ditanyakan oleh Allah mengandung nilai-nilai yang sangat besar, keutamaan yang sangat istimewa. Karena itu sangat disayangkan jika hal ini terlewatkan oleh kita sekalian. Nah, kemudian Allah jelaskan sendiri, Lailatul Qadri khairun min alfi sahrin. Malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 80 tahun. Karenanya ada satu riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Nabi bersabda menjelaskan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang tercatat luar biasa amal ibadahnya. Malam harinya dihabiskan untuk qiyamul lail sampai datang fajar. Lalu pagi harinya dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah sampai sore hari. Dan itu dilakukan terus-menerus selama 80 tahun. Maka Rasul dan para sahabat pun sangat takjub mendengarkan kisah lelaki Bani Israel tersebut. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku beritahukan untuk umatmu ini sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih menakjubkan dari ibadahnya lelaki Bani Israel selama 80 tahun itu. Agar engkau tidak lagi terlalu takjub dengan lelaki Bani Israel tersebut. Umatmu tidak lagi terheran-heran dengan lelaki Bani Israel tersebut. Maka malaikat Jibril datang dan menurunkan ayat ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Allah berikan satu malam saja, yaitu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, kualitasnya, nilainya sudah sepadan dengan beribadah selama 80 tahun lamanya. Karena bahkan lebih baik satu malam Al-Qadar itu dari 1000 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar ini merupakan anugerah Allah, pemberian dari Allah, hadiah dari Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Kalau umur umat terdahulu panjang-panjang, Nabi Nuh sampai 950 tahun. Nabi-nabi lainnya juga umurnya panjang-panjang, umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ya, adapun umur Nabi Muhammad umatnya ini pendek-pendek, makanya Allah berikan
hadiah satu malam setara dengan 80 tahun kalau digunakan untuk beribadah. Nah, jadi itu salah satu hikmahnya, ya. Jadi bulan Lailatul Qadar ini sekali lagi anugerah, hadiah, pemberian dari Allah. Istimewa, kado istimewa. Karena itu sayang kalau disia-siakan, tidak dimanfaatkan. Dan oleh karena ini hadiah istimewa, kado istimewa, ya, maka Allah merahasiakan. Ya, kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Walaupun ada isyarat-isyarat tadi. 10 hari terakhir, malam ganjil dan sebagainya. Tapi pastinya itu tidak bisa dipastikan. Ada ulama yang mengatakan bisa jadi tiap tahun Lailatul Qadar, ya, hatta di 10 hari terakhir pun turunnya dia berubah-berubah. Ya, kalaupun malam ganjilnya bisa jadi 21, 23, 24, 25, 27, 29. Ya, karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita bersiaga di setiap malam 10 hari terakhir paling tidak. Baik, kemudian ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat. Jadi ini turun tidak 1 2 ya. Bahkan Rasulullah mengatakan malaikat turun itu jumlahnya aktsar min adadil hasa. Jadi lebih banyak dari jumlah butiran pasir, subhanallah. Ini tentu sesuatu yang tidak terhitung. Malaikat turun seluruhnya, ya, melingkupi orang-orang yang berzikir, bersimpu, beriktikaf, apalagi yang sedang baca Quran. Malaikat membentangkan sayapnya, karena malaikat memang memiliki sayap, dzu ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba. Dalam salah satu surah disebutkan malaikat memiliki sayap, ya, 2, 3 dan 4. Dibentangkan sayapnya buat orang-orang yang iktikaf, yang menghabiskan waktunya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan malaikat dipimpin, ya, warruhu. Warruhu ini para ahli tafsir ya banyak menyebutkan yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril memimpin, ya, seluruh malaikat diturunkan ke bumi pada Lailatul Qadar. Bi'idzni rabbihim, tentu dengan izin dari Tuhan mereka. Jadi ini menunjukkan tentang ada yang lebih maha berkuasa lagi, maha berkehendak lagi di atas para malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, dengan restu Tuhan mereka. Turunnya malaikat ini seiring dengan turunnya rahmat dan barokah. Jadi malaikat rahmat, malaikat pembawa barokah, semuanya turun. Ya. Nah, kalau sudah mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maka ayat berikutnya, min kulli amrin salam. Jadi dari setiap urusan perkara yang kita hadapi dalam hidup ini, salam, insya Allah sukses, insya Allah berkah. Ya, karena itu memang Lailatul Qadar ini bukan hanya sekedar anugerah pahala yang besar, bukan hanya sekedar anugerah ampunan dan rahmat yang Allah limpahkan, tapi juga anugerah apa yang menjadi hajat kita. Ya. Ya. Baik itu rezeki, baik itu kesehatan, baik itu kehidupan kita, Allah berikan semuanya di Lailatul Qadar tersebut. Ya. Jadi memohon keberkahan rezeki, kemurahan rezeki, itu juga nggak mengapa saat kita mengisi malam-malam 10 hari terakhir. Karena memang di situ Allah akan berikan min kulli amrin salam. Dari segala urusannya, ya, salam, sukses, ya, selamat, barokah. Gitu. Dan kalau sudah dapat itu, hatta matla'il fajr. Dan itu Allah turunkan, waktunya adalah sampai terbit fajar. Jadi mudah-mudahan kita demikian ya bisa melakukannya. Oke, next slide. Lanjut. Oh, ini penjelasan dari yang sudah saya jelaskan ya. Saya kasih saja sedikit stressingnya ya. Jadi Lailatul Qadar ini rahasia Allah, manusia nggak bisa menentukan kapan Lailatul Qadar itu ada. Makanya yang penting dia terus bersiaga. Ya. 10 hari terakhir tiap malam standar. Ya, baca Qur'annya, zikir, doanya segala macam.
perbanyak istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, dan semuanya. Ya, artinya lebih banyak kita berusaha untuk meleknya daripada tidurnya, khusus di 10 hari terakhir malam bulan Ramadan nanti. Insya Allah, ya, dengan begitu kita akan dihantarkan oleh Allah untuk meraih Lailatul Qadar ini. Karena Lailatul Qadar ini sekali lagi dia merupakan rahasia-rahasia yang sengaja Allah tidak beritahukan kapan tepatnya akan turun. Supaya kita terus-menerus ada perasaan harap, ada perasaan-perasaan kerinduan untuk bisa menjadi pemenang, ya, meraih Lailatul Qadar ini. Baik, next slide. Next slide. Nah, ini juga sama tadi sudah kita jelaskan. Ya, jadi angka 1000 itu bisa jadi lebih kepada takrib, ya, kira-kira. Ya, pendekatan saja untuk menggambarkan tentang derajat Lailatul Qadar itu. Takriban linnau'i fid darajil lati yatada'al amamuha kullu zaman min hadhil azminah. Jadi perkiraan saja, sebetulnya bisa lebih dari itu. Ya, karena pada hakikatnya baik puasa, baik amalia Ramadan itu diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah, ya, pahalanya bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya dibayar orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa hisab. Nggak bisa dijelaskan lagi jumlahnya sudah. Saking begitu berlimpahnya. Ya. Dan sudah barang tentu kalau kita berjaga-jaga di malam 10 hari terakhir, insya Allah kita paling tidak sudah dicatat termasuk orang-orang yang sabar. Sabar menahan lelah, sabar menahan ngantuk, sabar menahan bosan, sabar menahan, ya, hawa nafsu kita untuk meninggalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi itulah kesabarannya akan dibalas oleh Allah tanpa diperhitungkan lagi oleh Allah. Seperti apa balasan itu sangat-sangat besar. Oke, next slide. Ada 1000 bulan sudah. Nah, Lailatul Qadar, kemudian turunnya wahyu sehingga kita mendapatkan gambaran Islam yang komprehensif. Ya, ini juga bagian dari gambaran Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu zalnahu fi Lailatul Qadar. Dan Quran itu sendiri merupakan wahyu, guide dan petunjuk buat kita. Ya, di mana kita bisa memahami Islam secara utuh, secara menyeluruh, ya, secara komprehensif. Ya, maka itu semua insya Allah tersirat dan tersurat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karenanya, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, ini sebetulnya sebuah keniscayaan. Kalau kita ingin mendapatkan wahyu yang mengajarkan Islam yang komprehensif. Jadi Islam yang menyeluruh itu harus diambil spirit dari mengkaji Al-Quran. Oke, next slide. Baik, nah Allah Subhanahu wa taala tadi mewakilkan malaikatnya. Allah, ya, tentu maha kuasa untuk bisa melimpahkan seluruh ampunan dan rahmatnya kepada seluruh, ya, umat manusia, hamba-hambanya, makhluk yang diciptakannya. Allah maha kuasa. Allah maha berkehendak. Namun di sini Allah memberikan gambaran tentang bagaimana ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang juga dengan kepatuhannya, dengan ketaatannya, dengan kecintaannya, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Jadi malaikatlah mereka orang-orang yang, ya, mewakilkan Allah Subhanahu wa taala agar segala kepentingan-kepentingan yang, ya, ada di bumi, yang urusannya dengan manusia, hajatnya, keluh kesahnya, kesulitannya, ya, maka para malaikat yang diwakilkan untuk, ya, memberikan keberkahan,
ampunan, rahmat kepada semua manusia. Sehingga manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya insya Allah sesuai dengan janji Allah tadi, min kulli amrin salam, ya dari segala urusannya sukses, selamat, beres. Fi rizkihi, baik dalam rezekinya berkah, rezekinya selalu ya diinfakkan sebahagian untuk sedekah, wakaf, ya, zakat, ya, berkah, berkah berbagi, senang menghadiahkan orang, membuat orang gembira. Ya, itu tanda-tanda keberkahan rezeki. Wa harokatihi, berkah juga gerak-geriknya. Langkah-langkah kakinya selalu kepada tempat kebaikan, menuju kebaikan, jalankan ibadah. Ya, gerak lidahnya digunakan untuk tilawah, berbanyak tadarus, menghatamkan Al-Qur'an. Wa umrihi, umurnya berkah. Umurnya terisi dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh, peningkatan iman, ketakwaan, dan sebagainya. Umurnya berkah. Dan umur yang berkah, umur yang penuh kebaikan, insya Allah selangkah lagi akan atau akan menjadi pengantar mendapatkan husnul khotimah. Tanda-tanda umur berkah adalah husnul khotimah. Akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupannya dikenang orang, dicatat orang, min ahlil khair. Dia dari kalangan orang-orang yang baik. Dikenal ibadahnya, dikenal interaksinya dengan Al-Quran, gemar mengaji, gemar tadarus, gemar berdakwah, dan memiliki giroh yang kuat untuk memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya untuk kemenangan dakwah ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Para malaikat, ya, Allah amanahkan untuk menghadirkan itu semua di Lailatul Qadar. Baik, next slide. Ya. Nah, manusia baru pasca Lailatul Qadar. Nah, jadi tadi kalau ayatnya itu dipisah ya, min kulli amrin salam, atau nggak apa-apa juga digabung, salamun hiya hatta matla'il fat. Ucapan selamat, ucapan sukses, ya, ucapan yang berkah dari Allah, sejahtera lahir dan batin. Orang yang mendapat Lailatul Qadar, ya, yang waktunya diberikan oleh Allah hatta matla'il fajr, ya, sampai datangnya fajar atau terbit fajar. Ya, karena itu mulai dari ba'da maghrib sampai terbit fajar, itulah unit-unit waktu yang mahal di mana Lailatul Qadar diturunkan. Ya. Nah, jadi keselamatan dalam ayat tersebut itu bukan semata-mata keselamatan dari kejahatan, dari keburukan dan sebagainya, tidak ya. Tapi di sini tadi kembali ya, keselamatan sukses dalam artian mendapatkan maghfirah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, jadi yang dimaksudkan salam di sini juga salamur ruh. Ya, jadi salamur ruh, keselamatan spiritual, keselamatan rohaniah yang membentang sepanjang malam tersebut. Alladzi yamtaddu fi ruhaniyati hadhil lailah. Jadi kita akan merasakan nilai-nilai rohaniah yang luar biasa di satu malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Ya, karena itu tiap menitnya, tiap jamnya itu luar biasa. Ya, malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Nah, kalau kita meraih Lailatul Qadar, maka insya Allah kita akan merasakan adanya Yaumun Jadid. Yaumun Jadid artinya hari yang baru bagi kita, karena telah mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah. Kemudian kita juga insya Allah menjadi insanun jadid. Insanun jadid, menjadi manusia baru. Manusia dengan kualitas yang baru setelah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ya, manusia dengan ruhun jadid, dengan ruh yang baru. Ya, dengan rohaniah yang baru, spiritualitas yang baru. Dan mudah-mudahan tanda-tanda Lailatul Qadar kita dapat, insya Allah ibadah kita akan lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Baik, next slide. Nah, ini 4 kunci mendapatkan Lailatul Qadar. 4 ya. 4 tips lah gitu kira-kira. Tipsnya apa saja? Yang pertama, ya,
disebutkan di sini al-miftahul awal, tips yang pertama, ya, yaitu hendaknya kita selalu mengenang-enang pahalanya besar Lailatul Qadar. Membayangkan tentang keagungan ganjaran yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan, ya, dari Lailatul Qadar. Ya. Bagi mereka tentunya yang menghidupkan malamnya, yang bersungguh-sungguh di dalamnya, ya, karena ini bukan malam biasa. Ini malam yang sangat-sangat istimewa. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi tips yang pertama, itu kita tahu dulu seperti apa sih ganjarannya, balasannya. Kemudian kita bayangkan terus. Supaya timbul terus rasa keinginan. Sebab bagaimana kita mau mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita tahu saja tidak, atau bahkan kita membayangkan besarnya keagungan Lailatul Qadar saja tidak, ya maka sulit untuk terdorong meraih Lailatul Qadar. Al-Miftahus Tsani, tips yang kedua, ya, adalah dengan kita mewaspadai dan mengamati tanda-tandanya, muraqabatu alamatiha, mengamati tanda-tandanya. Ini ada dalam hadis Rasul SAW, beliau mengatakan, wa amaratuha an tatlu asyamsu fi sabihati yaumiha baydo ala syi'a alaha. Rawahu Muslim. Nabi tanda-tandanya matahari terbit di pagi harinya, misalnya kalau pagi hari ini, nah itu malamnya Lailatul Qadar, pagi harinya udah ada. Ya, tanda-tanda pendahuluannya Allah kasih DP duluan tuh. Ya, supaya kita menanti-nanti malamnya dengan penuh harap. Matahari terbit di pagi harinya putih, lembut, tidak terlalu menyorot, tidak terlalu menyengat. Dalam hadis lain bahkan disebut kalailatil badr, seperti bulan purnama, ya. Cahayanya itu ya tidak terik dan dia sejuk terasa. Nah, ya, silakan diamati tanda-tanda tersebut. Oke, next slide. 2 tips yang berikutnya, ini slide yang terakhir insyaallah ya. Al-Miftahus Salis. Tips yang ketiga adalah al-ijtihadu fi awal iktsar min al-qiyam wa adami tadji' li lahzati ats-tsaminah. Ya. Uji yang ketiga adalah bersungguh-sungguh di setiap malamnya, jangan menyia-nyiakan kesempatan berharga dan harus tamak saat Lailatul Qadar. Ya, jadi tamak, terutama malam ganjil. Ya, tamak itu artinya serakah. Serakah ini nggak mau ketinggalan sama yang lain, itu nggak apa-apa, karena ini buat kebaikan. Ya. Ya, tapi diisi dengan apa? Dengan doa, dengan munajat, permohonan maaf dan ampun kepada Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadar. Ya Rasulullah, ya, apa pendapatmu jika aku mengetahui malam itu adalah Lailatul Qadar? Ya, ma'aqulu fiha, kata Aisyah. Apa yang harus aku ucapkan? Qala, Rasul kemudian bersabda, kuli, katakan olehmu hai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah diriku. Itu saja ulang-ulang, itu saja perbanyak. Terus, jangan bosan. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis dengan derajat yang hasan dan sahih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga yang menambahkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau fa'fu anni ya karim. Boleh saja. Al-Miftahur Rabi, kemudian tips yang keempat, yang terakhir adalah al-ikhlas fi wahtisabil ajr indallah. Harus dibandingkan keikhlasan, ketulusan, bukan karena terpaksa, bukan karena nggak enak dengan yang lain, ya. Bukan karena disuruh oleh yang lain. Harus ada keikhlasan dari diri sendiri. Mengharapkan pahala. Pahala nggak apa-apa mengharapkan pahala itu. Karena memang Allah berikan pahala itu. Ya. Bagaimana yang tadi sudah disebutkan, hadisnya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang qiyam ya di malam saat terjadinya Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh harap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai hikmah, kisah, riwayat terkait dengan Lailatul Qadar. Ya, insyaallah untuk episode besoknya saya sudah koordinasi dengan Ustadz Mahmud
beliau akan menyampaikan amalan-amalan utama atau amalia-amalia yang perlu dilakukan pada saat Lailatul Qadar atau pada saat 10 hari terakhir. Baik, ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf, ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasih Ustaz atas kajian yang tadi sudah disampaikan. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, mungkin ada banyak pertanyaan, silakan bisa mengaktifkan video dan kemudian bisa langsung bertanya kepada Ustadz, atau bisa juga dengan mengirimkan chat di aplikasi chat Zoom. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya, Ustadz. Yang pertama, langsung saja ya, Ustadz ya? Ya, langsung. Jadi yang pertama tadi disampaikan bahwa malam yang terbaik atau potensi terbesar mendapatkan Lailatul Qadar adalah di malam ke-27. Maka apakah boleh hanya konsentrasi saja kita di malam 27? Yang lainnya kita santai saja begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini ada juga pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua, lalu bagaimana dengan wanita yang kebetulan haid di 10 hari terakhir? Betul. Lalu apakah tidak dapat Lailatul Qadar? Nah, kira-kira bagaimana Ustaz pertanyaan ini? Monggo Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, kalau kita mau mengkhususkan malam-malam ganjil saja, di mana kita lebih all out, lebih banyak untuk beriktikaf, lebih lama untuk beriktikaf, ya tidak mengapa. Ya, memang tradisinya juga begitu. Kalau masjid-masjid menyelenggarakan program iktikaf, biasanya malam-malam ganjil yang ramai, yang penuh. Nggak apa-apa juga. Tetapi, walaupun demikian, jangan malam yang nggak ganjilnya, malam genapnya nggak ada sama sekali. Ya, tetaplah. Ya, tetap juga sholat tarawih minimal, ya, atau kita sendiri sholat, ya, walaupun tidak sefokus malam ganjil yang lain. Atau di antara malam ganjil, ya, yang lebih intens sudah kejar aja di malam 27. Ya, karena ini di Masjidil Haram kan saya sudah katakan tadi, ya, itu juga sama. Kalau udah malam 27 tuh harga kapling itu mahal itu. Ya, 30 senti aja mahal untuk duduk ya. Nggak boleh ditinggal, ntar diambil sama yang lain. Nah itu boleh, silahkan. Ya, yang penting tiap malam kita ada paling tidak standar minimal. Ya, standar minimal. Ya, makanya saya katakan tadi kalau tiap malam kita nggak bolos taraweh, insya Allah satu malam pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Baik. Sekarang yang kedua. Lalu bagaimana wanita yang haid? Kasihan dong nggak dapet. Nah, jadi kita harus kasih garis besar dulu di sini bahwa wanita haid itu ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya, yang melarang siapa? Yang melarang Allah. Ya. Lalu wanita muslimah dia patuh, taat sama Allah. Ya. Mengindahkan larangannya. Karenanya tidak sholat dan tidak puasa. Nah, itu juga tetap itu nilainya udah nilai ya at-ta'ah ilallah. Taat kepada Allah. Nah, lalu bagaimana dengan Lailatul Qadarnya? Nah, kan yang nggak boleh haid itu ya, yang nggak boleh ya, sholat mengerjakan ya apa adanya begitu, ya pokoknya sholat nggak boleh, ya kemudian puasa juga nggak boleh, ya kemudian membuka mushaf baca Quran gitu kayak baca mushaf itu juga nggak boleh. Tapi ya untuk zikir, doa, munajat, memperbanyak ke tasbih, tahmid, tahlil, sholawat sebanyak-banyaknya baca terus. Istighfar sebanyak-banyaknya baca terus. Tambah lagi dengan doa, munajat minta sama Allah. Ya Allah, ya misalnya Engkau mentakdirkan aku mendapat halangan haid karena ini kehendak-Mu ya Allah. Ya, aku sebagai hamba mengikuti apa yang juga Engkau larang, ya, sehingga tidak bisa sholat dan puasa sebagaimana mestinya.
Ya, oleh karena itu berikanlah kami juga hal yang sama ya Allah, maghfirah, rahmat, kasih sayang, ampunan. Minta juga mau. Ya, insya Allah tetap dapat. Karena nggak ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang haid nifas misalnya dia ya terhalang dari Lailatul Qadar. Ya, jadi diisi dengan wirid doa. Kan yang nggak boleh buka Quran baca gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya wirid-wirid Quran namanya, ya wirid Quran, entah ayat kursi, entah awal surat Al-Baqarah, entah akhir surat Al-Baqarah, entah kita ada surat yang udah kita biasa hafal, Yasin, Waqiah, Al-Muluk misalnya, ya itu tidak mengapa, dibaca aja terus. Karena itu udah menjadi wirid harian, disebutnya zikir harian. Ya, jadi insya Allah Lailatul Qadar tetap dapat untuk ibu-ibu yang haid, jangan mengurangi semangatnya, ya, jangan mempersepsikan bahwa ya enggak ada harapan meraih Lailatul Qadar, tidak. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan semua amalan-amalan yang ibu-ibu lakukan insyaallah. Baik, terima kasih. Baik, jazakallah khairan kasih Ustaz atas Iya, Bu. adanya tadi yang sangat luar biasa. Baik, Iya. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Eh, oh ya, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, masuk Ya, ke saya. Jadi ya. yang ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, kalau tadi kasusnya perempuan, maka ini kasusnya laki-laki, Ustaz. Kadang karena di Jepang ini kan kita di sini bekerja, Ustaz. Iya, Nah, betul. lalu Betul. bagaimana kalau pada saat malam-malam tersebut atau malam ya 10 hari terakhir itu kita bekerja, kadang bekerja shift malam, kadang bekerja shift pagi. Nah, kalau pas malam ganjil kita bekerja shift malam, lalu bagaimana mendapatkan Lailatul Qadarnya, Ustaz? Moga Ustaz. Ya, baik. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan situasinya, kemampuan kondisinya. Karena seorang bekerja pun untuk mencari nafkah, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, mulia, sangat mulia. Ya, ya, ya artinya bahwa eh, dulu kenapa Nabi mengkhususkan 10 hari terakhir karena mungkin secara time management, manajemen waktunya udah diatur sedemikian rupa. Kalau dulu memang profesinya banyak kan pedagang kan, ya entrepreneur, jadi dia bisa mengatur waktunya. Ya, kalau berdagang terus ya kumpul, nah 10 hari terakhir udah interlock deh tuh, ya itu entrepreneur bisa oke. Okay. Tapi kalau kita kemudian terikat dengan yang lain, ya itulah kondisi yang darurat kita hadapi. Maka Allah juga Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemurah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau sekalian semampu yang kalian bisa. Ya. Ya, atau dalam kaidah fikih ma la yudrakul kullu la yudrakul kullu. Suatu yang tidak bisa didapat semua jangan ditinggal semuanya. Kalau di sela-sela bekerja itu memang ada waktu istirahat atau ada waktu apalah begitu yang bisa digunakan untuk ya kita mengisi malam-malam Ramadan itu berkenaan dengan shift malam misalnya, ya, kalau bisa ya gitu. Atau kita bekerjakan dengan tangan, tangan kerja segala macam. Tapi hati kita selalu terikat bahwa ya Allah ini malam 10 hari terakhir. Ya, sementara aku masih dalam pekerjaanku ya Allah, ya. Berikanlah maaf, berikanlah ampun, tetap berikanlah rahmat maghfirahmu ya Allah. Begitu, ya. Ya, jadi kalau tangan kita bekerja segala macam, ya, ya kalau perlu lisan tetap terus jalan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Begitu. Ya, insyaallah tipsnya tetap ada exit solusi. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan kecil hati. Ya, insyaallah tetap Allah berikan Lailatul Qadar. Kalau orang terhalang juga nggak bisa di masjid iktikaf, ya hatta yang di rumah sendiri pun masjidnya sangat jauh, ya, ya dan sebagainya. Ala kulli hal. Sekali lagi, yang terpenting adalah itulah kemampuan yang sudah dikerahkan secara maksimal oleh dirinya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah semampu yang kalian bisa. Karena itu memang sudah mentok situasinya itu di situ. Gitu ya. Ya. Allahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Ini mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan keempat ya, Ustaz. Jadi ada pertanyaan Ya, masuk keempat.
karena di Yamaguchi ini kan belum ada masjid ya Ustaz. Jadi Ya. Oh, belum ada ya. belum ada Ustaz. Jadi padahal iktikaf kan harusnya ada di masjid. Nah, bagaimana meraih Lailatul Qadar? Apakah boleh berdiam diri di apartemen kita atau kos-kosan kita? Itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi yang didapat itu sebetulnya bukan unit tempatnya, tapi unit anugerah malam Al-Qadarnya. Ya. Makanya yang disebutkan adalah Lailatul Qadar. Ya. Bukan Mauqiful Qadar atau Makanul Qadar, bukan. Ya. Walaupun memang ya secara fikih syariat iktikaf itu di masjid. Kalau sudah di masjid bahkan disyariatkan tidak bisa keluar-keluar lagi kalau iktikafnya full ya. Itu memang itu ada ketentuan fikihnya. Tapi tadi sekali lagi saya katakan ad-daruratu tubihul mahdurat, ya, ini kaidah fikih juga, ya. Karena kedaruratan, ya, yang nggak semestinya pun diperbolehkan. Ya, masjid nggak ada, masjid jauh. Ya sudah, kalau gitu saya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu salah juga. Masjid nggak ada, masjid jauh, dah. Ya, gelar sejadah di rumah, di apartemen, ya, terus duduk di situ terus, tafakur terus, ya, memanjangkan malamnya. Itu nggak apa-apa, insya Allah. Atau tadi di tempat kerjanya, ambil kerja sambil dia terus, ya, zikir hati, zikir lisan, terus jalan. Insya Allah, ala barakatillah. Ya. Baik, jazakallah khairan kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, Baik, sama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih ada mungkin satu pertanyaan lagi. Silahkan bagi yang ingin bertanya, bisa melalui chat atau bisa melalui live mengaktifkan videonya. Baik, monggo. Atau bisa juga kirim WA ke saya ya, yang seperti tadi itu. Di Jepang maghrib jam berapa nih ngomong-ngomong nih? Insya Allah 40 menit lagi, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ya, 40 Barakallah. lagi. Amin, amin, Ustaz. Iya. Ya, monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Monggo, ada lagi. Kalau nggak ada Ya. tinggal diamalkan aja ya, insya Allah ya. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, masuk. Ya, mangga, silakan. Jadi di Indonesia, saya jelasin situasinya, Ustaz. Jadi di sini Jepang itu banyak yang nikah mixed marriage, Ustaz. Jadi biasanya perempuannya Indonesia, lakinya orang Jepang. Dan kemudian orang Jepangnya itu mu'alaf gitu, Ustaz. Jadi mu'alaf ikut istrinya gitu. Ikut orang Indonesianya. Nah, tetapi halangan terbesar adalah mertuanya itu biasanya belum muslim. Kan tinggal sama mertua. Nah, pada saat berpuasa atau mungkin malam Lailatul Qadar dan seterusnya, itu mendapat tantangan larangan dari mertuanya, Ustaz. Nah, sementara keluarganya, suaminya yang merupakan notabene keluarga dari mertuanya, itu tidak bisa berbuat banyak. Nah, maka bagaimana nih, Ustaz, dengan kondisi seperti ini? Apakah saya harus ikut suami, yang dimana suami itu juga ikut mertuanya? Ya sudahlah, tidak perlu puasa biasa standar aja, tidak perlu terlalu capek-capek gitu sampai Lailatul Qadar dan seterusnya. Atau bagaimana, Ustaz, pendapat mensiasati hal Ya, seperti ini, Ustaz? ya memang ini kan tinggal dicari bagaimana solusi yang bijak ya. Kan tadi saya katakan bahwa Lailatul Qadar ya itu bisa dilakukan di mana saja, apalagi dalam kondisi darurat, apalagi seperti itu kondisinya. Ya kan tentu si suami istri itu kan paling tidak dia punya kamar sendiri kan, ya. Jika punya kamar sendiri ya bisa melakukan itu sendiri, nggak usah harus dikasih tahu ke mertuanya atau apa gitu. Jadi ya apa namanya diaturlah waktunya ya. Kalau misalnya karena di rumah mertua kan besok paginya harus ikut bekerja bersih-bersih atau apa, ya mungkin itikafnya juga diatur juga kadarnya, jangan terlalu apa berlama-lama sehingga nanti paginya tidur sampai tengah hari, ya itu
mertua jadi tanda tanya juga nanti begitu ya. Ya, kenapa alasan menghabiskan malam? Wah itu mungkin susah buat orang yang tidak beriman apalagi Ya, gitu. ya. Nah, solusi yang paling bagus ya memerdekakan diri lah. Bagaimana berikhtiar, orang berkeluarga kan fitrahnya juga ya pengen mandiri, pengen ini ya berikhtiar saja. Mudah-mudahan nanti bisa eh, tinggal di apartemen sendiri, insya Allah gitu. Ya, jalankan saja semampu sedapat mungkin. Yang penting semangat tetap terus ditumbuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khairan kasih Ustaz atas jawabannya. Sangat luar biasa nih pengajian pada sore hari ini yang sangat berkesan ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di Jepang. Walaupun mungkin dengan segala keterbatasannya ya Ustaz. Amin. Jadi tadi tidak boleh kita meninggalkan seluruhnya, tapi ya minimal kita ada mengerjakan separohnya lah gitu. Ya, Baik, semampunya. mampunya strategi. Baik, Ustaz, kita sudah selesai kita sudah tiba di penghujung acara nih, Ustaz. Kami mohon maaf di penghujung acara ini sesinya adalah sesi berdoa. Kami mohon untuk Ustaz bisa memimpin doa dan mendoakan kami yang ada di Jepang, Ustaz. Mudah-mudahan iman kita sama kuatnya dengan seperti saudara muslim Amin. Ya Allah di ya Rabb. Mekah. Saling mendoakan ya. Saling mendoakan. Apa namanya jamaah di Jepang juga mendoakan kami ini di Indonesia karena COVID-nya masih jalan terus. Oh Ya, iya ya. larangan mudik juga udah ketat sekarang. Jadi doakan semoga juga bisa melewati pandemi COVID ini dan bisa normal ya. Amin, amin. Kita insya Allah. Amin, amin. Baik, kita tutup aja ya dengan doa ya. Moga Ustaz. Baik, mari sama-sama kita amini doa penutup pengajian kita di sore hari yang berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu ikafi umazida ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shigara. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, limpahkanlah ampunan dan rahmat-Mu ya Allah kepada kami, juga kepada kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah membiayai hidup kami. Ya Allah, ya Rabbana. Pahala yang Kau berikan kepada sholat kami, baca Quran kami, puasa kami, ya Allah. Berikanlah pula untuk kedua orang tua kami, untuk ibu dan bapak kami. Baik mereka yang masih ada maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Curahkanlah kepada mereka keberkahan bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak dengan amaliyah kami, dengan ibadah kami, menjadi penyebab bisa membantu dan mengantarkan kedua orang tua kami masuki surgamu Jannatul Naim. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika rizqna birahum ya Allah. Berkahilah anak-anak kami. Dan janganlah Kau timpakan madarat bahaya apapun kepada mereka ya Allah. Madarat fitnah zaman ini ya Allah. Tetapkan iman Islam mereka. Tetapkan ketakwaan mereka. Dan karuniakanlah kepada kami bakti dari anak-anak kami di kemudian hari ya Allah. Allahumma ja'alna fi hadha sahril mubarak minal maghfurin. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan. Minal makbulin, tergolong orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Ya Allah, perkenankanlah terima amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, tadarru, doa-doa rintihan kami, rintihan-rintihan doa kami. Dan sempurnakanlah segala yang kurang dari amal ibadah kami. Sempurnakanlah segala yang lalai, yang alfa, yang khilaf dari ibadah kami, dari solat kami, dari baca Quran kami, dari puasa kami. Sempurnakanlah yang kurang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Cukup. Alhamdulillah.
Terima kasih Ustadz atas doa yang dipanjatkan. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan baik kita yang ada di Jepang maupun yang ada di Indonesia. Ustadz. Amin, Amin, ya amin. Rabb, amin. Baik, kita selesai sudah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Ustadz kepada Ustadz Muhammad Said Ya, yang sudah sama-sama. berkenan mengisi acara pada sore hari ini. Nanti kalau ke Jepang mampir-mampir Ustadz, dan jangan lupa kontak Amin. kami dan bisa mengisi kami, mengisi di tempat kami, dan Amin, mudah-mudahan kita insyaallah. sudah punya masjid insyaallah nanti. Amin, amin, ya Rabb, amin, amin, insyaallah. Amin. Ya, baik, saya pamit ya. Ada agenda lain ya. Monggo Ustadz, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.